Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sarjana Entertainment. Pada hari ini kawan-kawan, saya sudah pernah berjanji dengan kawan-kawan kan, saya ingin mereview salah satu bangkai kapal yang terseret ketika tsunami Aceh. Sebelumnya, di video sebelumnya ketika video di Museum Tsunami, kita sudah mereview replikanya. Sekarang kita sudah di dalam mobil, dalam perjalanan kita mau melihat wujud asli kapal PLTD Apung itu. Bagaimana wujud aslinya? Kita review sekarang. Siap! Oke, kita sudah sampai di salah satu yang saya janjikan tadi, di Monumen PLTD Apung. Ayo ikut kita. Waktu berkunjung di situs tsunami PLTD Apung ini, kalau dibuka Senin sampai Minggu pukul 9 sampai 12, istirahat 2 jam, sambung lagi dari jam 2 sampai jam 5.30, waktu sholat tutup. Pertama kita masuk ke monumen kapal PLTD Apung ini, kita diberi satu monumen. Di sini penjelasan tentang kapal tersebut. PLTD Apung ini adalah pembangkit listrik bertenaga diesel. Sebelumnya kapal ini berada di lepas pantai Ulele, kurang lebih 5 km dari tempat ini. Informasi, kapal PLTD Apung ini dibawa dari daerah Kalimantan Barat pada tahun 2003 untuk menambah suplaian cadangan listrik untuk masyarakat Aceh. Tepat pada tanggal 26 Desember 2004, kapal ini diseret oleh gelombang tsunami kurang lebih 5 km dari pantai Ulele. Dan kapal PLTD Apung ini sekarang ya berada di desa Punge Blangcut, kota Banda Aceh. Kawan-kawan, tahu nggak berat kapal ini kurang lebih 2.600 ton? Kawan-kawan percaya atau tidak? Mungkin kawan-kawan siapa yang buat beratnya 2.600 ton? Ayo kita tes. Apa benar kapal ini ada 2.600 ton? Ayo. Dan teman-teman, setelah saya coba untuk angkat ini, jangankan untuk kita angkat, untuk kita goyang aja nggak goyang dia. What the fuck? Berarti sepertinya betul ada 2.600 ton berat kapal ini. Saya nggak bisa ukur, tapi betul atau betulnya saya nggak tahu. Di belakang saya ada 2 jangkarnya aja. Saya lihat jangkarnya, besar jangkarnya aja 3 kali besar badan saya. Beratnya ya saya nggak tahu. Sebelum kapal ini terseret ke sini, sekitaran ini adalah rumah padat penduduk. Di sini di belakang kita ada 2 bukti bahwa rumah yang tidak dihancurkan. Di sini sebagai, kalau kita datang ke sini bisa menjadi bukti bahwa daerah sini daerah perkampungan, bukan daerah kosong. Sekarang saja sudah menjadi bagus seperti ini. Tepat di belakang saya ini ada tulisan kapal PLTD Apung. Kawan-kawan pasti nggak tahu apa kepanjangan dari kapal PLTD Apung. Saya aja baru tahu kepanjangannya. Kepanjangan PLTD Apung adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Ini adalah tangga pertama untuk naik ke atas kapal PLTD Apung.
Oke, ikuti saya terus ya. Ayo. Dan menariknya teman-teman, di lantai pertama ini dulunya di belakang ini sebagai ruang kabin sudah dibuat menjadi museum. Ayo kita masuk ke dalam museumnya. Kawan-kawan kan sudah melihat sebagian dari museum kapal PLTD Apung ini. Mungkin sebagian yang kami tampilkan di vlog ini. Buat kawan-kawan yang mau melihat lengkapnya, maka datanglah ke sini. Jangan lihat aja di vlog. Kawan-kawan pasti penasaran bagaimana indahnya Aceh. Mantap. Oke kawan-kawan semua, hari ini saya sudah menjadi nakoda kapal PLTD Apung. Di sini ada stiur seperti stiur mobil. Ini giginya. Kalau misalnya kita hanyut di tengah laut, kita pakai telepon. Ini ada teleponnya. Halo, halo. Untuk telepon kawan-kawan yang ada di sebelah sana. Oke kawan-kawan, kita sekarang berada di lantai 1. Sekarang kita lihat ada apa di lantai 2. Ayo ikuti terus. Ini lantai 2-nya. Di lantai 2 juga ada teleponnya, tapi gagangnya saya nggak tahu siapa ambil. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu siapa yang ngambil gagang telepon ini, hubungi kami. Menurut cerita, saya sebelum kesini saya ada browsing. Menurut cerita yang saya terima, di kapal ini ada satu orang nahkoda yang selamat ketika tsunami. Nahkoda itu selamat karena dia tertidur di dalam kapal ini. Jadi dia nggak tahu ketika dia bangun, dia sudah ada di tengah kota. Itu salah satu ceritanya yang menarik menurut saya. Ini ada kamar, mungkin nahkodanya dulu tidurnya di sini. Dan ini merupakan tangga terakhir. Betul berarti seperti kita lihat di bawah tadi, cuman ada 3 lantai di atasnya. Saya sudah ngos-ngosan, kita lihat ada apa aja di lantai 3. Jangan sampai kalah kita dengan ibu-ibu yang masih kuat. Dan ternyata teman-teman, menariknya lagi di sini di atas puncak ketiga dari kapal PLTD Apung ini ada satu teropong untuk kita melihat indahnya kota Banda Aceh. Kita coba lihat. Gelap saudara-saudara, ternyata menggunakan uang koin baru bisa kita melihat. Saya tidak membawa uang koin, berarti kita tidak bisa melihat, tidak bisa menggunakan alat ini. Berarti kedepannya saran saya buat kawan-kawan, kalau ada datang ke sini, Anda harus bawa uang koin biar bisa menggunakan alat ini. Kalau misalnya kawan-kawan tidak membawa uang koin, biasanya ada disediakan tempat tukar uang koin di sini. Oke kawan-kawan, ayo kita lihat yang menarik lain lagi. Buat kawan-kawan yang mau foto, selfie maupun foto bersama keluarga seperti ibu-ibu wisatawan dari Padang di belakang ini, gambarnya sangat bagus, view-nya cantik, pemandangannya indah. Rekomen lah buat kawan-kawan untuk naik ke lantai 3, foto dengan background kota Banda Aceh. Oke kawan-kawan, kita sudah diumumkan, kita sudah disuruh turun. Itu cerobong ini ada 4 cerobong pengumuman. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat pengunjung sudah bisa turun. Sombong amat. Dan akhir cerita ini adalah kita berada di
tangga turun. Buat kawan-kawan, tapi sepertinya saya tidak akan menggunakan lagi kata kawan-kawan buat di vlog ini. Tapi saya akan menggunakan kata rakan-rakan buat di vlog ini. Buat rakan-rakan semua yang mau datang ke Aceh, melihat bagaimana keindahan wisata Aceh, boleh pantau terus vlog kita sebagai referensi utama untuk berwisata ke Aceh. Jangan lupa komen di vlog ini, subscribe, dan buat kawan-kawan yang mau datang ke Aceh, pantau dulu di vlog kita ini, karena vlog kita akan menyajikan banyak informasi tentang wisata yang ada di Aceh, di luar Aceh, semuanya akan kita expose. Tetap stay tune di Sarjana Entertainment.